Begitu dia angkat, ada ubinya di bawahnya, dia surprise banget. Itu kena puting beliung 2 kali. Muter set, puting beliung lewat, rubuh. Salaknya tiarap semua. Nama saya Septi Diana, biasa dipanggil Dian. Usia saya 60 plus. Kalau usaha saya itu bergerak di bidang pertanian, perkebunan, wisata, khususnya agroeduwisata dan juga kuliner. Tempatnya di sini di agroeduwisata ada di Kota Bogor, Taman Tanah Sareal. Taman Tanah Sareal itu adalah khusus untuk wisata edukasi khususnya di pertanian. Di sini juga ada kuliner, ada sport, kita ada berkuda, ada panahan, ada soccer, kuliner kita itu kita punya tema teras lesehan. Jadi kita duduk di bawah seperti lesehan di Jogja. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Jogja, cukup di teras lesehan Taman Tanah Sareal kita sudah ada suasana seperti di Jogja. Dan juga kita ada musik. Tentu musik itu untuk mengiringi yang makan. Nah, kita juga musiknya nggak mesti satu macam pop atau apa. Kita ada keroncongan, namanya Ribon keroncongan gitu. Yang mainnya dari yang sepuh usia 70 sampai yang masih muda milenial. Di samping itu yang kita lagi ngehit di sini, kita coba perkenalkan, kita ada campsite Taman Tanah Sareal. Jadi kita bisa bercamping, berkemah, healing istilahnya, kita bermain di alam, tapi adanya di tengah Kota Bogor. Pencapaiannya mudah, persis ada di depan jalan tol. Ada juga naik kereta api. Kalau kita di Jabodetabek bisa naik kereta api, atau kendaraan umum, kendaraan pribadi sangat mudah karena ada di pinggir jalan Soleh Iskandar, Jalan Baru Bogor. Kalau di Taman Tanah Sareal yang wisata ini 1,5 tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya gini, di dalam 1,5 tahun yang lalu itu belum mulai kita membangun dari awal. Membangun dari awal kira-kira 1 tahun yang lalu, 1,5 tahunnya ini adalah kita mulai memasarkan, memperkenalkan ke teman-teman, ke masyarakat, ke sosmed, kemana 1,5 tahun ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dikenal, sudah mulai ada orang yang menggunakan, dan sudah ada yang kemah juga di sini. Semua dari usia 1 tahun. Jadi kita ada program paket yang usia balita 1-5 tahun kita ada, usia SD, SMP, SMA ada, dan untuk yang di camping ya, outdoor activity-nya kita usia karyawan atau pegawai, manajer sedang kita bina, kita ada. Jadi kita ingin di usia dini, tempat ini kenapa kita sebut agroeduwisata. Jadi tempat ini dari depan sampai belakang seluas 7,2 hektar itu semua itu adalah berbentuk edukasi. Baik dari berkuda itu edukasi, dari kuliner pun di depan, bukan hanya kuliner makan aja, di situnya tuh kita ada tempat buat remaja ajang kreativitas, kita bisa sebut. Mereka tuh misalkan waktu itu fashion show anak-anak, terus waktu itu 10 mahasiswa SMA bermain band berkreativitas, jadi mempamerkan. Nah, jadi terus ke belakangnya lagi kita ada taman balita yang saya bilang tadi, dari usia 1-5 tahun itu sensory play kita sebut. Paketnya itu sensory play itu untuk melatih motorik kasar dan halus, motorik kasar, motorik halus, untuk menyentuh kulit ke tanah gitu. Itu untuk anak 1-5 tahun itu penting. Nah, kita ada program di sini. Terus kita juga camping. Camping pun kita bukan hanya sekedar berkemah selesai. Camping kita ada yang kita bisa sebut
dia berkemah tapi di dalam situ ada seolah-olah mereka itu ada di tengah hutan, bagaimana caranya membuat api gitu. Ada juga program bagaimana caranya membuat listrik. Jadi di dalam kemah itu bukan hanya tidur, bangun, main gitar, enggak. Kita ada permainan-permainan dan program-program edukasi yang kita tanamkan. Misalkan bagaimana caranya menaikkan air dari bawah ke atas. Nah, jadi semua itu kan di alam. Nah, apa yang ada di alam sekitar kita itu sebenarnya kita bisa pakai tanpa teknologi yang terlalu tinggi. Jadi ada orang yang kepepet tapi dia bisa survive. Itu yang mau kita, karena kita bisa lihat anak-anak sekarang itu semuanya serba enak. Bangun, tidur, pesan makan, tinggal Gojek. Nah, artinya kan sudah terbiasa hidup enak. Nah, di sini dilatih mereka untuk bagaimana survive bila suatu saat terjadi sesuatu yang tidak ada apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Untuk anak-anak sekolah. Nah, semua itu program-program itu yang tadi dari anak SD, anak TK kelas 1 tahun sampai 5 tahun, kita kerjasama dengan seorang yang memang expert di bidangnya. Termasuk yang tadi saya bilang juga untuk membuat api, kita juga bekerja sama. Jadi kita bukan orang ngambil, ayo bikin, enggak. Jadi ada edukasinya yang memang ada teknologinya di dalamnya yang memang sesuai. Termasuk juga yang sesi karyawan barusan kemarin kita bikin kesepakatan, kita mau kerjasama. Jadi di sini ada untuk kayak mental building lah, tapi lebih ke arahnya mereka itu mental buildingnya bukan hanya otot. Jadi mereka berpikir mencari sesuatu yang ada di alam sini untuk menjadikan sesuatu yang dari yang ada, kamu coba bikin sesuatu gitu loh. Ada program-programnya, itu pun kita kerjasama. Jadi semua kegiatan di sini lebih arahnya ke outdoor. Gitu. Kalau nyewa lahan, ada di depan juga ada nyewa lahan. Ada konsepnya satu, mereka yang bayar bulanan, sewa lahan saja bulanan, atau saya bangunkan usahanya. Jadi mereka istilahnya bukan sewa bangunan dan tanah, ada juga. Jadi tanah ada, sewa bangunan ada. Terus ada juga kita yang edukasi mengelola dengan sistem bagi hasil. Jadi ini kan luas ya, jadi berbagai bidang. Jadi nggak semuanya include jadi satu bagi hasil, enggak. Mau pegang di mananya. Misalkan saya pegang kemarin waktu itu ada yang buat venue pernikahan. Kita bikin ini menjadi suatu tempat pernikahan nih, sepertinya dia kasih konsep segala gini. Oh oke juga, kita itu bagi hasilnya, itu bisa juga kayak gitu. Banyak beberapa, termasuk yang outbound pun juga nggak semuanya saya handle sendiri. Ada juga mereka yang kita lagi mereka menawarkan ini Islamic campsite. Nah, jadi camping yang berbau Islam. Nah, itu juga kita kerjasama. Ada sistem bagi hasilnya, gitu. Semua usaha saya tuh berbau kuliner dan pertanian. Jadi intinya gini, dulu saya memang nggak terlalu konsen di usaha karena anak saya kan masih kecil ya. Jadi saya fokus gitu. Begitu anak yang paling kecil saya udah mulai kuliah dan mereka ngekos. Nah, itu saya mulai mengembangkan di pertanian. Pertama pertanian dulu yang sampai sekarang masih yang di Cipanas itu. Nah, setelah itu yang berkembang ke Jawa Barat, Jawa Tengah gitu larinya sekarang. Pertanian. Tapi tetap nggak keluar dari pertanian dan kuliner. Hanya itu aja. Kami mengelola ada padi, sawah gitu. Jadi saya kerjasama juga dengan lab kultur jaringan untuk bibit padi di sawah itu untuk membuat bibit unggul. Nah, itu dari bibit unggul kita perkenalkan ke petani, kita demplot di petaninya, mereka menanam dan sudah panen hasilnya memuaskan. Jadi akhirnya kita sekarang mengembangkan demplot di beberapa wilayah yang lebih luas lagi. Larinya di sana. Terus satu lagi kita juga mengembangkan bibit porang dari kultur jaringan. Kan kita tahu sekarang porang mungkin ke depan akan bagus dari kita lihat beras porang,
kosmetik juga dari porang segala banyak. Nah itu juga kita dari kultur jaringan sama mengembangkan, dan yang khusus yang porang ini saya kerjasama dengan salah satu kampus di Bogor sini. Kita itu sebenarnya nggak punya latar pertanian semuanya. Jadi kita tuh latar belakangnya yang berbeda, tapi kita semua bermain di pertanian. Jadi kita harus menggandeng pihak lain yang memang konsen di pertanian dan paham, khususnya di kultur jaringan itu. Itu masalah pertanian. Terus dan satu lagi kita memang bekerja sama dengan Gapoktan yang ada di wilayah-wilayah yang akan kita kembangkan berikutnya. Bekerja sama juga dengan dinas-dinas di sana dan camat kalau di sana tuh kepala desa lah kalau di daerah ya, dengan kepala desa untuk memperkenalkan bibit-bibit kita. Nah itu selalu kita jadi roadshow akhirnya dari satu daerah ke daerah memperkenalkan, dan mereka alhamdulillah dengan bibit kita puas lah gitu. Mereka bukti puasnya dari mana? Begitu panen mereka minta lagi bibitnya. Itu yang konsen yang saya kerjakan. Di luar dari itu ya di Taman Tanah Sareal ini di wisata. Kalau buah di Cipanas itu awal pertama saya buah karena saya pikir buah itu bisa lebih gampang ya. Kalau sawah itu kan intens gitu ya, kan saya ilmunya belum banyak waktu itu. Kalau di buah itu pertama saya buahnya jambu kristal. Nah setelah itu jambu kristal kan setelah 5 tahun tuh udah menurun. Saya mau generasi yang berikutnya udah 3 tahun ini di Duren Musaki, alpukat aligator dengan sama kelengkeng. Itu ada seluas 10 hektar lah 3 tanaman itu. Memang kita di sini istilahnya nggak ada kerjasama dengan orang lain yang kerjasama ya. Kita memang full sendiri. Nah kebetulan suami itu nggak seperti dulu, jadi kerjanya sudah bisa ditinggal karena sudah sistemnya udah teratur ya. Jadi selalu nemenin saya kalau pas lagi saya ke daerah. Kalau saya kan memang mainannya ke daerahnya juga bukan di kota, pasti di sawah gitu ya. Dan berhubungan sama orang-orang lain. Jadi itu disupport lah sama suami. Dia selalu ikut nemenin saya. Dan kebetulan dia juga seneng gitu di pertanian, seneng apalagi kalau hasilnya bagus gitu. Dia suka foto-foto, pamer ke temennya, ya berarti seneng lah gitu. Dimanapun pertanian itu gak ada yang instan. Pertama kita membina dulu dengan masyarakat setempat, memberi kepercayaan bahwa bibit kita bagus gitu loh. Kayak bayi dikasih obat baru juga kan pilih-pilih dulu. Ini juga sama. Kita sering kalau istilahnya, kalau zaman dulu tuh kalau pencapir ya, kita ketemu petani ngobrol apa gitu, memperkenalkan diri, ngopi-ngopi bareng, itu yang kita kerjakan awal-awalnya. Nah setelah itu mereka mau pakai kan hasilnya baru ketahuan 3 bulan. Nah itu bicara sudah nanam di petani ya. Tapi sebelum nanam di petani, membuat bibit yang bagus dulu itu kan butuh proses. Itu bisa tahunan. Enggak cuma setahun 2 tahun, itu lama gitu. Tapi itu adalah orang riset lah yang ini ya, yang lebih paham. Nah dari situ hasilnya kerjasama sama kita udah tinggal dapat hasilnya. Nah kita memperkenalkan masyarakat itu juga nggak gampang. Kita itu butuh proses 3 tahun untuk hal-hal yang begitu. Nah sekarang sudah tanam di masyarakat tuh, saya tinggal mengembangkan. Saya dulu pernah nanam jagung, udah mau panen nih, udah gede jagungnya, ada 10 hektar lah di dekat Bogor. Kita sama temen tuh, jadi udah 10 hektar, jagungnya bagus, kita drone. Mau panen nih besok, kita drone. Tiba-tiba subuh tuh, Pak taninya bilang, Bu kena puting beliung. Bu. Padahal ada yang kan kalau kita bertani kan gak semuanya langsung panen kan. 1 hektar, 2 hektar panen, yang ini panen lagi berikutnya panen. Nah, yang selamat bisa dipanen ya yang mau panen. Tapi yang masih panen sebulan lagi gitu rubuh semua. Itu udah kayak gitu kita udah ya sudah mau apa? Nggak bisa kan, kita mau apa gitu ya udah. Nah terus waktu itu pernah di Cipanas juga saya kan nanam salak. Salak itu kan kenceng banget kan ke bawah itu ya. Itu kena puting beliung 2 kali. Puter set.
puting beliung lewat rubuh, salaknya tiarap semua. Saya coba berdiriin, cagakin, itu ada 3.000 pohon, cagakin. Berapa tahun lagi kena lagi puting beliung, karena memang di atas kan kena lagi puting beliung. Saya cagakin nggak bisa, akhirnya saya babat yang ada disisain 1.000 lah, ada 2.000 saya babat, saya ganti sama kelengkeng manduran itu. Nah, jadi kayak gitu pasti ada lah gitu. Jadi makanya usaha pertanian kan orang suka harus legowo gitu ya. Kan alam kita nggak bisa ditentang, mau apa gitu loh. Belum yang kalau misalkan petani sayur harga turun, pas cabai bagus tiba-tiba cabai harganya 2.000, HPP-nya aja nggak masuk. Sayuran itu yang paling parah naik turunnya kan. Terong lagi harga bagus nih, tahu-tahu harganya cuma di bawah 1.000. Panen aja nggak cukup. Tuh kalau udah kayak gitu, kalau aku kayak gitu, kadang-kadang aku suka gini, kita ambil, bagikan, nah gitu aja. Kita jual percuma, bagikan. Ya, itu ada lah kayak gitu. Bukannya semua usaha pasti ada, tapi ya saya bilang petani itu yang paling ikhlas tuh, paling legowo. Sebenarnya tuh kita nggak mencari sebenarnya ya. Jadi kalau kita udah ngerjain, kita konsen ngerjain gitu, itu datang sendiri. Ini kenapa ketemunya ini awalnya, yang saya bicara yang belakangan ubi ya. Teman saya punya kebun baru, ada kebun, main dong ke sini, aku punya kebun baru. Oke, main saya ke sana, deket arah mau ke Sukabumi. Nah, udah nyampe sana ngobrol-ngobrol, dia bilang, aduh ini saya lagi bertanam terong. Nah, terong ini punya temennya lagi mitranya gitu. Dia bilang itu ada peluang ubi Jepang. Terus aku bilang bagus, karena ubi itu panennya sebentar gitu. Coba dipelajari, ditelusurin. Kita ketemu, ngobrol, jadi deh. Jadi intinya banyak teman. Apapun dari semuanya itu banyak teman. Banyak klik. Nah, kita kalau berteman sama orang jangan ngobrol nggak jelas. Saya itu jarang kan ngobrol cuma ngalor gitu, nggak. Kita pasti ngobrolnya tuh ada isinya gitu loh. Masalah ini. Nah, misalkan gini, nanti berikutnya mau abis ini ngobrol, di sini ada peluang loh. Kita kenal untuk bisa memasok sayur Korea kayak kimchi itu. Nah, di situ ada loh untuk memasok Korea kimchi. Coba dipelajarin. Nah, kita kalau ngobrol tuh hal-hal yang begitu. Jadi bukan ngobrol itu nggak apa-apa, nggak ya. Tapi jadi waktu yang kita terbuang untuk keluar itu ada feedbacknya lah gitu loh, untuk hasil ke depan kita mau apa. Intinya tuh banyak teman. Jangan males ketemu teman biarpun jauh, itu pasti ada manfaatnya di balik itu. Itu yang saya lakukan dari semua. Jadi nggak mencari khusus gitu. Jadi peluang itu datang, ntar aja deh, nggak gitu. Coba dihitung. Oke ya. Udah coba kita jalan kayak gitu. Itu selalu begitu. Ya itu pasti ada lah. Apalagi kan saya tuh istilahnya lagi membangun berbarengan, semuanya start gitu kan ya. Biarpun ada yang udah lama selesai juga belum begitu baik banget gitu loh. Tapi semua ini tuh aku tuh punya harapan gitu loh. Karena apa? Kita menjalaninya itu dengan ketat. Aku tuh ketat banget sama karyawan, istilahnya harus begini itu. Mereka udah tahu lah saya itu orangnya saklek, ketat. Tapi karyawan saya itu udah lama, udah dari awal semua. Karena mereka tahu kerasnya saya itu bukan keras yang macam-macam gitu loh, tentang disiplin segala macam. Nah, makanya pada saat terpuruk pun apapun, mereka tuh ada waktu itu pernah pas pandemik segala itu saya rumahkan gitu. Begitu udah selesai itu mereka balik ngikut gitu loh. Bahkan ada yang sudah kerja di tempat lain, misalkan saya ini lagi menurun ya di tempat lain, begitu tahu saya buka mereka balik lagi. Nah, hubungan aja lah intinya gitu. Ya sebenarnya kalau petani tuh balik satu lagi, begitu hasil panennya bagus kita bina, itu pencapaian terbesar. Itu yang kemarin kita alamin. Ada satu daerah yang kita dempot, aduh hasil kita bagus banget ya, wah itu ini banget gitu loh, support gitu loh. Terus satu lagi pencapaian tanah dengan adanya wisata di sini, itu buatku cita-cita. Dan dulu tuh saya sebenarnya pengen punya agrowisata, wisata khusus di pertanian, itu sudah lama pengen gitu.
tempat saya yang ada itu kan jauh-jauh, pasti pencapaiannya susah. Begitu ada di sini langsung mau diapakan? Suami tanya, aku langsung bikin agroedwisata. Saya langsung gitu, saya mau bikin wisata pertanian supaya anak-anak itu mengerti. Kemarin ya ada waktu kapan tuh ada anak-anak TK ya, TK di sini tuh berapa orang ya, 80 anak lah gitu. Itu manen ubi, begitu dia angkat ada ubinya di bawahnya, dia surprise banget. Wah, gitu. Kan nggak nyangka dia di bawah tuh ada sesuatu gitu loh. Terus mereka nanam, waduh seneng banget tuh. Terus kolam, kan kita ada kolam kecil ya, kolamnya kalau udah selesai kita angkat ya, kita taruh kolam itu, kita taruh ikan. Kan kalau pertanian itu kan pertanian, peternakan, perkebunan itu kan memang udah satu bagian kan. Kita taruh ikan di situ, belum disuruh sama gurunya ya, baru jalan, wah nyemplung, semua nyemplung. Aduh, gurunya sampai gimana, tapi kan aman, karena itu kan memang dari balon-balon gitu ya, jadi aman lah. Udah selesai nangkep ikan, seneng banget. Terus boleh oleh pulang, dipoto di situ. Aduh, seneng banget, itu tuh enak banget melihatnya. Dengan kita bilang gini, pakai baju daerah ya, ini pakai baju iteng itu, baju Sunda, baju apa, dia seneng pakai kebaya gitu, dipoto dengan bawa ikan gitu. Ada yang bawa terong, kan mereka panen terong. Dia kebun saya segini tuh rusak, emang udah nggak apa-apa deh, yang namanya panen ditarik gitu. Udah biarin aja, emang udah diikhlaskan buat mereka kan, edukasi. Seneng banget sampai udah selesai, udah waktunya makan, ada yang hilang kemana, nyemplung lagi ke kolam. Mamanya bilang nggak ada bajunya lagi nih, ya udah, tapi enak gitu. Itu yang aku pengen gitu loh, dari dulu tuh aku pengennya ke situ, dunia anak-anak yang seneng gitu. Oke. Sebenarnya kendalanya itu nomor satu adalah memperkenalkan suatu daerah kan, namanya tempat baru itu orang kan gak ada yang tahu. Kita kan mungkin bersaing dengan yang lain yang bangunannya bagus-bagus. Kalau saya kan gak mungkin bisa bangunan bagus seperti kayak yang sudah ada di luar-luar ya. Saya sih lebih ke alam, semuanya alami, kita bermain alam. Pertama modalnya juga gak terlalu besar. Kalau alam itu kan, kalau itu kan wah berapa itu gak kebayang kan. Makanya bangunan-bangunan di sini adalah semi permanen dan ya inilah kita harus tough gitu loh. Kamu berpanas-panasan, terus di sininya becek. Ya itulah alam yang ada. Kalau mau bagus-bagus ya ke mall gitu. Pikirku begitu ya. Kalau kita memang main wisata alam ya, harusnya begitu. Ada respon negatif? Ada lah, ada. Waktu pertama-tama bikin ini kan tahu aja daerah sini itu dulunya bekas apa ya. Jadi penuh sama puing, semen. Nah itu yang membuat daerah sini adalah panas. Itu impact panasnya ke atas. Terus dari itu saya pertama banget saya pertama yang saya harus kerjakan adalah bikin ini teduh. Pakai apa bikin ini teduh supaya cepat? Kan kalau pohon lama bertahun-tahun. Pakai apa? Terus tanahnya di sini juga nggak bagus, jelek. Begitu saya keruk nggak tahu bawahnya semen, akarnya mana bisa tumbuh ya, begitu aduh semen. Nanam akhirnya satu-satunya pohon yang saya pilih pisang. Jadi pertama saya nanam di sini 1000 pisang. 1000 pisang saya tanam, ini kan pisang semua tuh, bermacam-macam pisang. Pisang itu kan setahun juga udah gede. Nah terus saya tanam lagi 1000 lagi pisang ke belakang. Sekarang satu pohon tuh kan anaknya bisa 5 lah ya. Ada berapa? 6.000, 7.000 pohon pisang kali di sini sekarang. Kalau mau ngitung ya satu-satu. Pertama pisang dulu. Nah berikutnya yang baru saya tanaman bunga. Tanaman bunga pun setengah mati. Saya pupuk apa, tetap jelek aja. Karena gini, pagi itu seger di sini, sejuk. Begitu siang panas sekali. Jadi tanaman itu kayak harusnya pakai sunblock gitu loh buat tanaman itu. Jadi biar dia tahan. Nggak nutup sampai ke sore itu panas sekali gitu. Itu yang paling susah. Jadi makanya pengunjung aduh panas, sabar kita lagi menghijaukan dulu ya. Kalau kamu tahu nih daerahnya ini dulu kayak apa gitu, saya kasih tahu nih kayak gini gitu. Sekarang udah hijau banget. Itu satu kendala. Ya kedua kita bisa lihat dari depan itu kan saya harus membuat ini adalah suatu tempat yang edukasi positif lah, edukasi gitu. Jadi itu merubah image daerah sini nggak gampang. Kan kita tahu daerah sini dulu apa,
merubah bahwa ini adalah daerah ramah anak, ini ada daerah untuk pembelajaran gitu kan, nggak mudah. Nah terus satu lagi, aku tuh gaptek, kendala di sosmed. Nah jadi kita punya tim, akhirnya saya ngangkat tim untuk menginikan daerah sini. Itu kendalanya. Kita tetap seperti yang awal bahwa ini adalah suatu daerah pertanian edukasi di tengah kota. Itu akan kita jadi headline kita lah gitu loh. Mau bertani ada di tengah kota, mau belajar bertani ada di tengah kota. Kita mau istilah ke kebun bambu, ada di sini kebun bambu. Jadi itulah, hanya itu rencana saya untuk mengembangkan daerah sini menjadi edukasi pertanian di tengah kota. Berani, mandiri. Kalau model kayak saya bukan orang yang manja, apa-apa minta dianterin, bukan begitu. Kebayang kalau ada peluang kita harus menunggu orang nganterin, keburu diambil orang. Jadi pertama kita harus mandiri. Kita harus mandiri arti kata tanda kutip ya, bukannya mau sendirian, enggak. Kita harus kuat, harus mandiri, terus disiplin. Jadi gini, kalau di pertanian itu satu-satunya yang harus kita, kalau kerjaan lain mungkin dari jarak jauh bisa, kalau di pertanian nggak bisa, kita harus datang melihat gitu. Nah nggak boleh males, mendampingin, melihat, biarpun jauh di mana nggak boleh males. Wisata pun sama, saya pikir. Kalau wisata kan bukan yang bisa kerja di rumah ngalir terus uang, nggak bisa. Kita tetap harus datang, dan itu nggak boleh males. Kita harus datang ngelihat benarkah mereka kerjanya, benar. Nah, satu disiplin untuk datang, nggak boleh males, sering-sering ditengokin, terus dibilang keras dengan karyawan, ya keras disiplin lah. Gitu. Kalau di pertanian itu udah disiramnya bagaimana? Nggak bisa kan gitu loh. Jadi kamu tuh harus beneran disiram, ya disiram, mencintai beneran. Nah, kasih tahu begitunya itu yang agak berat. Nah itu yang harus terus gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah lama ya. Ini pun orang yang dari sini pun saya yang orang yang memang di bidang pertanian ya, saya ngambil dari tempat saya karena jarang daerah sini yang mau di pertanian, kecuali security itu saya baru ngambil dari daerah sini. Jangan melewatkan peluang. Peluang itu belum tentu datang 2 kali. Contoh kayak aku yang mau pertama main di UBI ya, begitu aku enggak jadi, udah diambil orang itu nanti. Kayak gitu. Jadi peluang apapun yang sekiranya bagus harus cepat. Jangan ntar nggak bisa. Dan itulah kalau pengusaha harus jangan sekali-kali kalau ada peluang itu dilewatkan. Itu satu. Yang kedua ya disiplin lah ya, udah pasti itu mah disiplin, tegas itu udah pasti. Ketiga, jangan malas yang tadi saya bilang untuk datang melihat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share channel Mulai Usaha.